Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang berjudul Coaching dalam Supervisi Akademik bersama saya, Retno Stianingsih dari SD Negeri Keputaran A, dan rekan saya, Nurul Fatimah dari SD Inti School Yogyakarta. Saya Nur Apri Wulandari dari SD Negeri Kota Gede 3 Yogyakarta. Saya Kanti Nugrahani dari TK Abagrika Kidul Kota Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rere. Waalaikumsalam Bu Wulan. Gimana kabarnya Bu Rere hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Wulan. Bagaimana dengan Bu Wulan? Alhamdulillah sama juga. Ini saya sehat. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya Bu. Amin, amin, amin ya Bu. Nah, kemarin Bu Rere sudah menyampaikan kepada saya kalau hari ini Bu Rere itu sudah ada janjian untuk coaching ya. Iya Bu. Dengan siapa Bu Rere? Rencananya nanti saya akan melaksanakan coaching dengan teman sejawat saya yaitu Bu Kanti. Nah ini sebelum nanti Bu Rere melaksanakan coaching, saya di sini akan menjadi observer ya Bu Rere ya. Sebelum nanti Bu Rere coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Rere terkait hal-hal apa saja yang nanti perlu disampaikan mungkin atau dibahas Bu Rere. Nah baik Bu Rere, pada saat coaching nanti bagaimana indikator apa yang ingin Ibu Rere gunakan? Indikator terkait coaching ya Bu. Ya. Jadi kan kita tahu kalau dalam coaching itu nanti saya akan menggunakan alur yang namanya alur kita. Lalu ada beberapa kompetensi di dalam alur kita tersebut. Yang pertama adalah membuat pertanyaan berbobot, kemudian kehadiran penuh. Saya juga menjadi pendengar yang aktif. Nah dari ketiga kompetensi tersebut, rencananya yang paling ingin saya kembangkan adalah saya ingin membuat pertanyaan berbobot, karena selama ini ketika saya melaksanakan coaching biasanya masih belum bisa membuat pertanyaan pemantik kepada coaching atau coaching seorang yang akan saya coaching. Jadi tidak semua rekan sejawat yang saya coaching itu menemukan solusi dari permasalahan yang dia alami Bu. Baik, sudah betul Ibu. Mungkin dari tiga yang kompetensi yang ingin Ibu capai itu paling tidak ada satu yang ingin Ibu Rere tingkatkan lagi ya Bu ya dalam coaching ini, yaitu tadi pertanyaan berbobot. Nah dengan alur cerita, Ibu Rere apakah sudah memahami sebelumnya alur ceritanya itu seperti apa? Nah, setahu saya ya Bu, alur cerita itu kan singkatan ya. T itu tujuan, kemudian yang I itu identifikasi, N-nya rencana, lalu yang TA terakhir adalah tanggung jawab. Jadi dari tujuan terkait apa yang disampaikan oleh si coach nanti, kemudian identifikasi masalah, saya harus membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot dari kata-kata kunci yang disampaikan oleh si coach, sehingga coach nanti mampu menemukan solusi, tapi harapannya adalah berasal dari potensi yang dimiliki oleh coach sendiri. Seperti itu Bu. Apakah pemahaman saya itu sudah betul ya Bu terkait alur cerita? Betul sekali, Bu Rere sudah bagus, sudah memahami alur cerita dengan baik. Jadi tadi ada tujuan yang mungkin diharapkan oleh coach dari coach, lalu identifikasi ya, identifikasi masalah, dan mungkin kompetensi yang dimiliki oleh coach, lalu rencana yang ingin dilaksanakan oleh coach, lalu yang terakhir tanggung jawab tadi itu Bu Rere sudah memahami, tinggal nanti Bu Rere melaksanakan. Nah ini saya itu ada rubrik penilaian terkait coaching. Nah ini apakah Bu Rere juga sudah memahami rubrik penilaian itu atau perlu saya jelaskan? Rubrik penilaian terkait yang diamati oleh Ya, nanti. Iya. Ini saya jelaskan ya Bu ya, terkait rubrik penilaian dari observer. Jadi nanti sebelum observasi ini kan kita sudah mendiskusikan terkait
untuk penilaian percakapan coach tadi, yaitu tentang alurnya yang ingin Bu Rere laksanakan dengan alur Tirta, kompetensi yang ingin Ibu capai yaitu tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang dibobot, lalu menanyakan kompetensi. Saya juga tadi juga kompetensi yang diharapkan sudah saya tanyakan, bahwa ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Nah, ini bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Nah, kira-kira harapan dari Ibu dalam pelaksanaan coaching nanti itu, harapan yang Ibu sebagai coach itu apa? Harapan saya adalah teman-teman sejawat yang saya coaching nanti menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Jadi berarti mungkin itu tadi ya, sudah ada beberapa indikator yang ingin Ibu capai dalam kegiatan coaching hari ini. Nah, harapan saya juga semuanya dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah Bu, baik, kalau mungkin itu nanti saya mohon izin kalau Bu Rere sedang coaching, saya ajak di sini untuk observasi, mungkin mencatat hal-hal penting apakah semuanya sudah terlaksana dengan baik, apa yang Bu Rere harapkan sebagai coach. Jadi itu saja, bisa dilanjutkan. Jadi monggo. Ya, tadi kan saya udah dapat WA dari Bu Kanti ya Bu. Sepertinya Bu Kanti lagi di depan. Saya tanya dulu untuk ketemu saya di ruangan saya. Iya. Benar ya Bu? Iya. Mari Bu Kanti, silakan duduk. Iya, terima kasih, Bu Rere. Selamat datang. Ya, Selamat siang Bu Kanti. Selamat siang. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar Bu Kanti siang hari ini? Alhamdulillah baik hari ini. Baik. Kemarin Bu Kanti sudah WA saya kalau kiranya ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Kalau boleh tahu, kita kan hanya punya waktu sekitar 15-20 menit ke depan ya. Apa nih harapannya Bu Kanti ketika kita melakukan percakapan siang hari ini, bincang-bincang santai gitu ya? Saya ingin, yang kemarin saya udah WA Bu Rere ya, saya ingin menyelesaikan akhir-akhir ini karena semangat belajar anak itu seperti menurun gitu. Saya ingin sekali mereka itu kembali bersemangat untuk belajar agar nanti di sekolah itu menjadi nyaman kembali gitu. Saya melihat akhir-akhir ini kok banyak anak-anak yang kayak isu gitu. Kalau saya kasih materi atau saya ajak berkegiatan gitu kurang semangat gitu. Kalau itu tidak. Berarti sejauh ini Bu Kanti itu ada problem sedikit gitu ya terkait permasalahan anak-anak. Bisa Bu Kanti menjelaskan lebih detail lagi supaya nanti saya bisa membantu terkait permasalahan yang Bu Kanti alami. Ya. Saya itu mengamati akhir-akhir ini beberapa anak itu kalau misalnya saya ajak untuk melakukan kegiatan itu sukanya nggak mau gitu ya, malah asik tiduran, kayak malas-malasan gitu. Lalu kalau yang lain saya coba menanyakan sebenarnya ke murid itu apakah tadi pagi itu bangunnya kesiangan atau mungkin belum sarapan gitu kan ya, kadang-kadang kalau anak TK itu kan gitu ya. Nah itu ternyata mereka udah sarapan, bangunnya ada beberapa memang yang kesiangan, tapi ada juga yang sudah bangun pagi gitu. Jadi tapi kenapa masih lesu gitu. Nah, itu yang jadi saya merasa kayak ada sesuatu gitu. Berarti ketika anak-anak sampai sekolah ternyata kayak lesu, nggak semangat gitu ya. Lalu menurut pengamatan Bu Kanti sejauh ini dari permasalahan anak tadi yang tidak semangat sampai sekolah, lagi lesu, kira-kira sudah tahu belum atau sudah menemukan permasalahan apa yang menjadi sumber dari anak-anak yang tidak menjadi semangat untuk berangkat ke sekolah tersebut? Saya sudah mencoba beberapa orang tua, saya tanya apakah ada yang membuat mungkin anak tadi tidak bersemangat itu, entah ada rasa bosan atau ada rasa apa gitu. Saya juga berpikir apakah saya mengajarnya selama ini itu apa mungkin kurang menyenangkan gitu ya, kurang
ada inovasi gitu. Nah, saya ingin ke depan itu mencoba membuat inovasi baru gitu. Misalnya ya kayak kita keluar kelas gitu. Nah, selama ini anak-anak hanya di dalam kelas gitu, jadi kayaknya kurang semangat ya, gitu-gitu aja di dalam aja, bermain di dalam gitu. Mungkin harus butuh fresh, suasana baru. Berarti tadi setelah Bu Kanti mengidentifikasi permasalahan dan tanya-tanya ke wali murid, itu ternyata anak-anak nggak semangat karena menurut Bu Kanti sendiri ada pembelajaran Bu Kanti yang monoton seperti itu ya, jadi hanya di dalam kelas dan kurang greget. Jadi anak-anak kan terutama anak TK ya, anak TK itu kan membutuhkan suasana yang nyaman, yang asik, yang benar-benar membuat mereka itu tertarik gitu, karena anak-anak TK itu kan biasanya masih suka dengan permainan seperti itu ya. Nah, lalu yang sejauh ini yang sudah akan dilakukan untuk menyelesaikan atau sedikit mengurai dari permasalahan yang Bu Kanti alami sendiri apa? Kemarin saya udah ngajak anak-anak jalan-jalan ya, jalan-jalan di sekitar. Kalau sebenarnya ada sih kegiatan jalan-jalan untuk semua murid, tapi kan kita hanya sekedar jalan aja, jadi kayaknya mungkin itu sudah sering dilakukan ya, itu juga termasuk yang rutinitas ya. Nah, saya ingin mencoba melakukan yang di luar rutinitas gitu. Nah, saya ajak anak jalan-jalan, tapi hanya satu kelas, dan mereka saya minta kira-kira jalan mana yang ingin dilalui gitu. Nah, itu ngajak ke anak-anak, mana jalan mana yang ingin dilalui murid-murid itu, saya mengikuti. Terus nanti mau sampai ke mana itu, di situ saya mengajak anak-anak untuk mencoba menanyakan apa yang dilihat, apa yang sudah diamati gitu, atau apa yang nanti bisa dijadikan pembelajaran. Tapi saya ingin sesuatu yang lebih sebenarnya, karena kayaknya kok anak-anak masih kurang begitu semangat. Baik. Jadi selama ini sudah pernah dilaksanakan metode lain, yaitu kayak anak-anak di jalan-jalan keluar. Tapi skala keberhasilan selama ini berapa Bu? Kalau aku lihat kemarin baru sekitar, kalau diukur dari nilai gitu ya, dari 1 sampai 10 itu mungkin 6 paling ya, karena lesunya anak itu kan masih kelihatan gitu, masih kadang harus dikejar-kejar, harus di itu ya, kayak gitu. Jadi kalau kemarin kayak gitu. Lalu ini kan rencananya Bu Kanti ingin meningkatkan dari skala 6 gitu ya, ditingkatkan lagi ke level yang lebih tinggi. Kira-kira mau kan nilai berapa nih kalau dari diukur dengan nilai? Kalau aku pengennya anak itu mencapai benar-benar bersemangat ya, tidak dengan tidur-tiduran atau ogah-ogahan gitu. Jadi semangat, bisa menyampaikan pendapat dan sebagainya. Itu paling enggak sampai ke 8 lah, ya 8 atau 9 gitu ya. Kalau diukur dengan nilai gitu. Itu sudah bagus ya Bu, ada peningkatan dari 6 ke 8 gitu. Terkait dengan semangat anak yang bisa bersemangat lagi daripada yang kemarin-kemarin gitu, karena pembelajarannya mungkin monoton gitu. Dan kalaupun di jalan tadi Bu Kanti menyampaikan karena banyak sekali siswa, jadi sudah mulai agak lemas, lesu seperti itu. Nah, rencananya Bu Kanti ke depan itu untuk melaksanakan atau supaya menjadi wilayah M8 itu kira-kira yang lebih spesifik rencananya seperti apa? Selain aku tadi ngajak jalan-jalan ya, saya ingin yang lebih itu, misalnya kayak aku ingin memberikan pembelajaran di luar ya, misalnya kayak game gitu, atau permainan-permainan tradisional gitu kan. Anak itu senang dengan bermain ya, anak-anak TK itu kan cenderungnya bermain sambil belajar. Jadi saya ingin menyisipkan pembelajaran di situ, misalnya kayak game, misalnya game angka gitu. Nah, nanti aku ingin buat kayak puzzle-puzzle gitu. Nah, anak-anak itu saya perintahkan misalnya angka 3, dia harus lari ke angka 3, melompat mungkin. Nah, 2 misalnya kayak gitu, kedua, karena usianya di kelas saya itu kan masih 5 tahunan ya, jadi mereka masih taraf mengenal gitu.
Jadi ya ingin mengenalkan kayak gitulah. Ya contoh sederhananya kayak gitu, game-game gitu loh. Yang nantinya anak itu sebenarnya belajar di situ, tapi dia tidak merasakan belajar, tapi dia bermain gitu. Tapi dia mengetahui yang lebih. Ya tadi kan Bu Kantin menyampaikan ada games dan permainan tradisional ya. Iya. Itu ada alternatif lain yang kiranya bisa disampaikan Bu Kantin atau hanya berapa tadi dua ini? Sebenarnya masih banyak ya, mungkin inovasi yang lain, misalnya kayak karya wisata itu. Karya wisata itu bisa seperti kita berkunjung ke salah satu tempat gitu. Jadi anak bisa praktek langsung. Saya bisa kerjasama dengan entah warga, entah orang tua, tergantung nanti topik atau yang kebutuhan kita, tergantung kebutuhan kita yang mau dipelajari apa gitu. Kalau misalnya tentang dagang, karena di lingkungan sekolah TK itu kan banyak pedagang ya, itu bisa nanti saya kerjasama dengan pedagang di sekitar, anak itu bisa praktek jual beli di situ secara langsung, atau nanti ke tempat pembuatan makanan atau pembuatan mainan atau apa gitu yang ada di sekitar. Saya inginnya itu anak itu nggak perlu kita jauh-jauh gitu ya dengan dana yang besar, tapi cukup dengan ekonomis tapi mengenal gitu. Saya ingin anak itu bisa belajar. Sebenarnya luar biasa ya apa yang sudah Bu Kantin tadi sampaikan terkait alternatif dari permasalahan tadi, ada games, permainan tradisional, kemudian ada karya wisata yang deket aja tapi yang bermakna. Tadi ibaratnya hemat uang tapi anak-anak mendapatkan pembelajaran sekaligus bermain di situ. Kira-kira yang paling bisa dilaksanakan dalam waktu dekat yang mana Bu dari ketiga ini? Sebenarnya bisa semua ya, tapi saya butuh menyiapkan waktu gitu ya. Saya mau menyiapkan jadwal terlebih dahulu terkait dengan permainan tradisional. Lalu game-game itu saya juga harus menyiapkan game apa yang tepat yang bisa dilakukan. Kalau yang terkait dengan karya wisata, saya juga harus menyiapkan untuk bekerjasama dengan warga sekitar itu yang bisa saya ajak kerjasama gitu. Saya harus komunikasi dulu. Nah, ini juga saya komunikasikan dulu dengan kepala sekolah ya. Alhamdulillah ada dari sekolah itu membolehkan kalau ada inovasi yang baru yang mendekati yang mendekati praktek gitu ya, praktek pembelajaran di situ kita inovasi barunya tidak di jauh hari sebelumnya, tapi di dalam waktu-waktu dekat itu kita punya ide-ide baru. Nah itu alhamdulillah ada kebebasan di situ. Saya yaitu pertama harus melakukan izin dulu kepada kepala sekolah, lalu saya melakukan persiapan dulu apa yang akan dilakukan, lalu nanti baru langsung ke prakteknya ya, anak-anak melakukan kegiatan. Berarti rencananya dari ketiga tadi yang paling tadi terkait inovasi tadi ya? Ya, saya inovasi ke itu mungkin yang paling menarik itu karya wisata gitu ya. Karya wisata. Ya. Tapi tadi Bu Kantin menyampaikan karya wisata yang dimaksud adalah karya wisata yang dekat tetapi bermakna. Ya. Oke. Lalu itu terkait kegiatannya rencananya akan dilaksanakan kapan? Kalau itu mungkin minggu depan ya, karena minggu ini kan harus saya persiapkan terlebih dahulu. Nah, paling enggak persiapannya lebih matang gitu ya. Nah itu minggu depan saya mau melakukan itu. Nah, nanti habis ini saya komunikasikan kepada kepala sekolah. Nanti kalau sudah ada izin saya langsung ke warga sekitar. Kemudian di sini ada pembuat makanan, pembuat itu makanan ringan kayak stick gitu. Nah itu saya ingin salah satu gitu ya, salah satunya, dan mengajak kerjasama dan menyiapkan beberapa yang perlu disiapkan, lalu anak-anak mau saya ajak ke tempat tersebut. Itu langkah-langkahnya yang akan bukan dilaksanakan ya. Jadi tadi dari setelah memilih karya wisata mana yang akan dilaksanakan, yaitu tadi
ke tempat yang terdekat ya. Iya. Itu seperti apa itu rencananya? Itu kan pembuat makanan rumahan gitu ya. Di sana itu ada, kalau yang di paling dekat sini itu ada pembuat roti, buat kue, roti pisang gitu. Itu anak-anak nanti di sana bisa entah membuat toppingnya atau nanti melihat prosesnya pembuatan. Itu kan otomatis anak melihat ya di situ, sama mau saya ajak proses samanya. Nanti kalau yang ringan itu ya yang membuat toppingnya itu, toppingnya bermacam-macam. Nanti akan mungkin hanya dikasih keju, atau mungkin dibentuk wajah, atau mungkin warna-warni kayak pelangi gitu. Nanti sesuai keinginan anak. Jadi anak-anak bisa kreasi di situ. Nah, saya ingin seperti itu. Bayangannya kayaknya udah menyenangkan gitu ya. Jadi anak-anak tumbuh gitu, tambah semangat belajarnya kembali. Oke, Kak Dewi. Berarti nanti akan menyampaikan izin dulu ke kepala sekolah seperti itu ya. Iya. Lalu kira-kira strategi dan orang-orang yang akan terlibat di dalam kegiatan yang akan kita dilaksanakan ini, apakah sudah ada dalam gambaran tadi? Kalau yang terlibat itu otomatis yang saya ajak itu ya warga itu ya. Orang warga yang memiliki aktivitas entah membuat roti, entah membuat steak itu, saya mengajak mereka gitu ya. Jadi mereka yang terlibat ya, warga sekitar itu. Selain itu mungkin kalau sementara ya itu ya, kalau untuk terlibat ke orang tua untuk saat ini belum. Keterlibatannya mungkin di lain kegiatan. Kayak kalau kemarin itu saya sudah mengajak keterlibatan orang tua itu seperti visiting gitu. Kalau keterlibatan dengan teman itu saya mau mengajak menjadikan program gitu ya. Nantinya mungkin bisa ya saya mengusulkan ke sekolah agar jadi program karya wisata yang berkelanjutan. Jadi bisa berkelas lebih bermakna gitu. Misalnya hari ini P1, besok P2, selanjutnya P3 dan seterusnya, yang nantinya lebih bermakna. Jadi nggak hanya sekedar melihat saja, tapi mereka melakukan. Oke, baik. Sebenarnya luar biasa sekali ya dengan apa yang sudah bukan direncanakan tadi. Berarti itu untuk mengatasi permasalahan anak yang ada di dalam kelas Bukati. Setelah nanti kalau misalnya berhasil, ini akan diimbaskan ke kelas yang lain. Seperti itu ya Bukati? Iya, saya inginnya ingin mengajak ke teman-teman gitu. Tapi ya itu, saya ingin mengajaknya ke kelas-kelas sekitar itu, nantinya bisa programnya. Itu menurut saya kalau sudah dilaksanakan sangat baik, dan semoga apa yang menjadi harapan Bukati dapat berjalan dengan lancar sehingga anak-anak semangat lagi gitu ya. Oke, baik. Ini kan kita sudah di akhir sesi ya Bukati. Tidak terasa sekali bincang-bincang siang hari ini, dan saya juga sangat senang sekali karena bisa berbincang-bincang santai dengan Bukati. Lalu bagaimana nih dari yang kita sampaikan, apakah Bukati sudah mendapatkan pencerahan? Iya Bu Dede, alhamdulillah Bu Dede. Setelah bincang-bincang sama Bu Dede ini, kalau tadi saya itu masih berpikir membayangkan apa yang harus saya lakukan, tapi tadi saya bisa menemukan ide baru gitu ya, dengan karya wisata atau dengan game atau dengan dolanan Jawa yang bisa dilakukan tidak harus jauh-jauh keluar, tapi di sekitar kita aja. Terima kasih Bu Dede, saya menjadi plong gitu, menjadi lega gitu. Ya, kita sama-sama, dan saya benar-benar menunggu ini karena kan sangat rencananya bagus sekali gitu ya. Semoga bisa terrealisasi, dan saya ingin mendengarkan kabar baik dari Bukati terkait progres terkait program yang akan Bukati laksanakan minggu depan. Semoga kepala sekolah juga mendukung dan anak-anak kembali bersemangat kembali. Dan pokoknya saya tunggu terkait progres dari karya wisata yang akan Bukati laksanakan. Dan ini juga udah berhubung waktunya jam pulang. Kita pulang dulu, nanti kita komunikasi lagi lewat WA. Ya baik Bu Dede, nanti insya Allah saya sampaikan ke Bu Dede apa yang sudah saya lakukan, dan nanti ada tindak lanjut selanjutnya.
Terima kasih. Terima kasih Bu Kanti atas Ya. waktunya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu besok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu. Alhamdulillah ya Bu Rere, coaching Bu Rere hari ini sudah berjalan dengan lancar. Sudah lega Bu Rere? Alhamdulillah lega Bu. Iya, ini setelah observasi yang saya observasi ini mungkin ada beberapa pertanyaan lagi terkait hasil coaching yang telah Ibu Rere laksanakan hari ini. Nah, ini saya juga mohon izin memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya terkait yang akan saya supervisi pasca coaching Bu Rere tadi. Ini saya mungkin akan menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat coaching, apakah sudah menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang sudah diinginkan, lalu menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang sudah saya catat, lalu menanyakan kompetensi apa yang nanti ingin dikembangkan lagi oleh Bu Rere. Ini mungkin yang pertama, bagaimana Ibu ini tadi menilai Ibu sendiri sebagai coach? Kalau saya disuruh menilai sendiri ya mungkin kemampuan saya juga masih awam ya Bu, karena algoritma itu kan masih baru bagi saya, apalagi terkait kompetensi dalam melaksanakan coaching, karena saya sendiri menyadari kalau saya itu masih ibaratnya masih terlalu dini untuk melaksanakan coaching terhadap rekan sejawat saya. Jadi bagi saya tadi saya melaksanakan coaching itu hanya sebatas sesuai dengan algoritma secara keseluruhan, tetapi untuk lebih mendalam itu masih sangat kurang, dan saya masih ada pikirannya grogi, kemudian saya terlalu cepat memberikan pertanyaan. Itu kalau menurut saya seperti itu, walaupun mungkin Bu Kanti tadi sudah menemukan solusi dari permasalahan yang didapatnya. Itu sudah disampaikan ya, itu penilaian Ibu sendiri tadi. Lalu di sini saya juga sudah mencatat beberapa data yang dari saya observasi Bu Rere dan Bu Kanti ya tadi. Iya Bu. Ini mohon izin untuk menyampaikan hasil catatan yang sudah saya catat. Ini tadi Bu Rere sudah menyampaikan alur tirta dengan baik, luar biasa sekali. Saya berikan apresiasi untuk sebagai coach ini Bu Rere sudah bagus, walaupun tadi Bu Rere menyampaikan bahwa masih awam ya Bu Rere karena masih baru pertama mungkin melaksanakan coaching, tapi kemampuan yang dimiliki Bu Rere itu sudah bagus sekali. Terkait alur kita tadi, tujuan dari percakapan juga sudah Bu Rere sampaikan dan sudah mendapat jawaban dari Bu Kanti. Lalu identifikasi masalahnya tadi itu sudah disampaikan juga oleh Bu Rere. Bu Kanti tadi bercerita juga untuk mungkin untuk dapat mencari tahu atau Ibu Rere bisa tahu masalah yang dihadapi Bu Kanti. Selain itu juga tadi rencana tindak lanjut ya Bu ya. Rencana tindak lanjutnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Rere dan dijawab oleh Bu Kanti. Jadi Bu Rere di sini tidak memberikan solusi, tetapi Bu Rere ini memancing Bu Kanti untuk memberikan atau mencari solusinya sendiri. Seperti itu. Untuk alternatif solusi juga Ibu Rere tadi sudah menyampaikan apakah ada alternatif lainnya yang Ibu Kanti punya gitu, dan tadi Bu Kanti juga menyampaikan ternyata di situ tergali semua kompetensi yang dimiliki Bu Kanti dari pertanyaan-pertanyaan Bu Rere. Lalu tadi rencana tanggung jawab, jadi menanyakan mungkin yang sudah didapat dari hasil coaching itu tadi apa, dan Bu Kanti sudah menyampaikan ternyata ada perubahan atau solusi yang didapat. Nah di sini semua alur kita itu sudah dilakukan dengan baik oleh Bu Rere. Mungkin kalau saya dari pengamatan saya itu tadi ada identifikasi terkait kemampuan Bu. Jadi Bu Rere perlu menanyakan nih,
kemampuan Bu Kanti yang merasa Ibu Kanti miliki saat ini, apa kemampuan lebihnya? Mungkin ada pertanyaan seperti itu untuk mengidentifikasi selain masalah yang diidentifikasi tadi apa, tapi kemampuan apa yang dimiliki, kemampuan lebih yang dimiliki Bu Kanti itu apa? Itu masukan sedikit dari saya. Lalu untuk kompetensi yang tadi ingin dicapai Bu Rere tadi terkait pertanyaan yang berbobot, semuanya sudah disampaikan dengan baik, pertanyaan-pertanyaan tadi yang berbobot tadi. Karena apa? Saya melihat dari jawaban Bu Kanti dapat menjawab dengan baik, menggali apa yang sudah Bu Kanti itu alami dan mendapat rencana-rencana yang dipikirkan Bu Kanti sendiri. Itu tandanya Bu Rere itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, mungkin masukan lagi dari saya untuk selanjutnya menghindari kata-kata atau jeda seperti seperti itu. Mungkin bisa Ibu ganti dengan tarik nafas terlebih dahulu atau jeda terlebih dahulu supaya kegiatan coaching lebih berjalan nyaman. Nah, lalu untuk selanjutnya mungkin itu dari pengamatan tadi ya Bu Rere ya. Nah, ini setelah mendengarkan hasil dari yang saya sampaikan, ini bagaimana Bu Rere? Iya, terima kasih ya Bu Wulan atas evaluasinya terkait pengamatan dari Bu Wulan tadi ketika saya melaksanakan coaching dengan Bu Kanti. Tadi Bu Wulan menyampaikan bahwa ada beberapa hal, terutama terkait saya belum terlalu menggali potensi yang dimiliki oleh Bu Kanti sendiri gitu. Ya tadi karena saya masih agak awam dan grogi terkait algoritma ya Bu, jadi masih ada rasa aduh bener apa enggak gitu. Lalu yang kedua, jadi karena grogi tadi ada kata gitu kan. Dan ya, semoga nanti kedepannya ketika saya melaksanakan coaching dengan teman lain, entah itu Bu Kanti atau dengan yang lainnya, saya dapat melaksanakan algoritma dengan baik. Kemudian saya bisa memperbaiki diri saya agar menjadi coach yang baik dengan tidak melaksanakan lalu benar-benar membuat rubrik pertanyaan gitu ya. Jadi pertanyaannya saya siapkan sehingga coaching saya dapat berjalan dengan lancar. Seperti itu Bu Wulan. Ya, baik, terima kasih Bu Rere. Lalu ini Bu Rere, untuk tindak lanjut Bu Rere setelah saya evaluasi hasil coachingnya itu apakah ada tindak lanjut lagi ke depannya? Ya, untuk tindak lanjut nanti saya mungkin akan menghubungi Kanti juga ya, karena beliau kan tadi baru mau melaksanakan rencana, belum terlaksana. Saya akan menghubungi Kanti terkait bagaimana pelaksanaannya selama rencana itu dilaksanakan, terkait permasalahan yang dialami. Lalu tindak lanjut dengan diri saya sendiri adalah saya terus melaksanakan ataupun membaca buku atau alur cerita yang seperti apa sih yang baik yang bisa digunakan untuk melaksanakan coaching. Seperti itu Bu. Ada lagi nggak Ibu kira-kira kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan? Apakah hari ini itu selama pelaksanaan coaching kompetensi terkait pertanyaan yang berbobot ini sudah bernilai berapa? Apakah sudah merasa puas atau itu saja yang masih perlu ditambahkan atau kompetensi yang lainnya yang ingin ditingkatkan? Kalau terkait kompetensi mungkin ini ya terkait mendengarkan aktif, karena kadang karena saya ini terlalu banyak bicara, istilahnya ketika Bu Kanti ataupun coaching yang lain itu dilaksanakan, kadang saya rasanya ingin menyela pembicaraannya. Mungkin itu nanti yang kedepannya saya akan menghubungi Bu Wulan lagi untuk melaksanakan observasi, jadi seperti dengan saya terkait kompetensi mendengarkan aktif, seperti itu Bu Wulan. Iya, siap. Nanti saya insya Allah saya berusaha untuk bisa mendampingi Bu Rere lagi jika ingin melaksanakan coaching dengan rekan sejawat yang lainnya. Nah, dan mungkin untuk kompetensi coaching yang ingin Bu Rere capai lagi ke depannya, nanti Bu Rere bisa menghubungi saya. Nah, sekarang dari hasil diskusi hari ini terkait dengan sebagai Bu Rere sebagai coach dan saya sebagai observer ini, apakah Bu Rere ini merasa ada yang perlu ditingkatkan lagi atau mungkin sudah cukup?
Ya, jadi gini Bu, ternyata ya ketika kita melaksanakan coaching terhadap coach itu banyak sekali tantangannya, baik itu yang dihadapi oleh si coach sendiri maupun dari si coach sendiri yang punya masalah seperti itu. Nah, jadi seorang coach itu harus mampu memfasilitasi coach melalui pertanyaan-pertanyaan atau pertanyaan boarding yang mengarahkan pada penemuan solusi, tapi tidak berasal dari si coach. Jadi benar-benar memberikan kesempatan bagi coach itu untuk menyelesaikan masalahnya dengan baik seperti itu. Baik sekali Ibu Rere. Hari ini Bu Rere sudah mendapat ilmu baru ya mungkin Bu Rere untuk melaksanakan coaching ke depannya. Nah ini sebagai penutup, ini mungkin untuk kedepannya saya siap lagi sebagai observer jika Bu Rere inginkan atau Bu Rere butuhkan, nanti bisa menghubungi saya sewaktu-waktu. Semoga nanti Bu Rere bisa belajar lagi supaya kedepannya lebih ditingkatkan performa sebagai coach. Itu saja ya Bu ya dari saya. Semoga kita dapat belajar dari kegiatan hari ini. Sampai bertemu besok lagi. Ya, terima kasih Bu Wulan atas waktunya dan kesempatan dari saya, dan terima kasih karena Bu Wulan sudah menjadi observer bagi saya. Nanti kalau ada apa-apa pasti saya mau mengontak Bu Wulan lebih lagi untuk berbagi pengalaman. Terima kasih Bu Wulan. Terima kasih juga Bu Rere. Selamat siang. Siang Bu. Assalamualaikum Bu Rere. Mari kita melaksanakan kegiatan yang lain. Ya, mari hati-hati ya Bu kalau pulang. Iya.